Terima kasih Mbak Devi. Bismillah, jazakillah khair Ustazah. Seperti yang Ustazah sampaikan, gini Ustazah, di saat adalah sebagai pekerja ya, apakah itu sebagai istri ataupun suami, Ustazah, kita tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Seperti yang saya simak dari apa yang Ustazah jelaskan, bahwa faktor teman, seperti yang Bunda Rini juga ya, teman itu sangat berarti dan sangat berpengaruh kepada apa yang datangnya sikap malas ya untuk beribadah. Nah, apa yang harus dilakukan Ustazah? Apakah itu dinamakan ujian ketika dipindahkan pada suatu unit kerja atau departemen, di mana departemen itu terdiri orang-orang yang sulit sekali dikondisikan untuk selalu ingat Allah ya, dan secara pribadi kita tidak punya wewenang Ustazah untuk minta udah ikhtiar karena sistem. Apakah sementara seorang suami itu atau pasangan istri itu tulang punggung di keluarga itu, apakah kita ini dikatakan ujian untuk kita keluar dari perusahaan tersebut karena ingin menjaga istiqomah untuk selalu dekat dengan Allah, tapi lingkungan tidak kondusif Ustazah. Itu saja Ustazah pertanyaan. Baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita akan memutuskan sebuah keputusan besar, apakah saya harus resign, apakah saya masih bisa bertahan di sebuah perusahaan itu, pertama yang ingin saya ingatkan untuk diri saya terutama dan teman-teman semuanya, kembali lagi kepada Allah. Minta yang terbaik itu dari Allah. Yang namanya sholat istikharah bukan hanya ketika kita mau menikah. Sholat istikharah itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi ibu-ibu kalau misalnya menemukan ini kayaknya saya harus mundur apa maju, mundur maju, tetap bertahan apa mundur, perbanyak sholat malam, perbanyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, Zat yang maha memberikan yang terbaik untuk hambanya, berikanlah petunjuk kepada hamba mana yang terbaik. Bisa jadi teman-teman, sesuatu itu baik di hadapan kita, tapi ternyata belum baik di hadapan Allah. Dan bisa jadi sesuatu itu adalah yang kita benci, tidak baik di hadapan kita, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga ketika kita sadar betul bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan nanti teman-teman bisa buka lagi ya dalam surah Al-Baqarah, ini juga penting nih, berarti belajar lagi ayat 216. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi pula ya padahal ia amat buruk bagimu. Ya. Kemudian kita sadar bahwa ternyata sesuatu itu Allah yang mengetahuinya. Berarti kita mulai lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta yang terbaik. Yang kedua, kalau misalnya kita berada dalam sebuah komunitas misalnya yang tidak mendukung kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berusaha untuk menjadi orang yang teguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang istiqomah. Jadilah seperti pohon yang akarnya menancap di dalam tanah. Walaupun angin bertiup kencang, dia akan tetap kokoh dan tegar. Jangan menjadi orang yang memiliki akar yang sangat rapuh. Kalau pohon ya misalnya, ada sesuatu dari hal yang tidak baik di lingkungannya, akhirnya dia rapuh, roboh gitu ya. Dan ketika sudah keluar dari zona ketidaknyamanan dengan komunitas itu, teman-teman, atau biasanya ketika kita sudah sampai rumah, cari juga komunitas-komunitas yang bisa mendukung hijrah. Jadi kita jangan cuma mengandalkan, oh iya kawan-kawan saya yang berada di sebuah perusahaan aja. Tidak, kita juga harus cari nih komunitas-komunitas yang bisa mensupport kita. Kita harus banyak duduk di majelis ilmu. Karena nanti kalau kita banyak duduk di majelis ilmu, kita bisa sedikit demi sedikit berdakwah, sedikit demi sedikit berproses. Yang namanya perubahan itu nggak harus langsung berubah, pelan-pelan. Tunjukkan dulu akhlak yang baik. Kita tunjukkan dulu kalau kita itu pengen berdakwah, tunjukkan dulu mana akhlak baik kita. Jangan sampai kita hanya menasihati orang, tapi kita tidak berakhlak yang baik. Malah itu jadi bumerang untuk kita. Tunjukkan dulu rasa peduli kita misalnya. Ya, nanti orang akan melihat apa yang kita lakukan. Kalau orang sudah melihat apa yang kita lakukan, tapi tetap ya meluruskan niat nih. Tujuan kita bukan karena pengen dilihat oleh orang. Orang mau melihat, mau enggak, itu bukan tujuan kita. Tapi kan pasti orang tuh lihat. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan penasaran. Ya, dari situ kita mulai masuk
termasuk berdakwah perlahan-lahan, dan tetap kita mendoakan teman-teman kita, perusahaan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kalau teman-teman sudah berusaha untuk berdakwah, tapi ternyata dakwah kita tidak berhasil, jangan sampai berputus asa. Allah Azza wa Jalla melihat prosesnya, bukan hasilnya, dan tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba sudah melakukan yang terbaik untukmu. Karena teman-teman, kalau kita berada di sebuah zona di mana kita tahu di situ kemungkaran ada dan kita diam, itu nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Minimal kita mengingkari kemungkaran dengan hati. Kalau bisa dengan lisan, kalau nggak bisa lagi dengan lisan, dengan hati minimal. Ya, dan itu serendah-rendah pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran. Wallahu taala alam.